Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, piye kabare niki? Telur mulai menghangat. Kalau biasanya cek suhu semakin hangat kita semakin khawatir. Tapi kalau harga telur semakin hangat kita semakin bahagia. Alhamdulillah. Oke teman-teman semua, dulur-dulur semua, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kotoran puyuh, karena banyak sekali yang tanya ke saya baik lewat web, komentar, atau saya lihat di grup-grup itu. Ada beberapa biasanya yang tanya kenapa kok kotoran telur puyuh itu benyek atau mamel atau bahkan cair seperti bubur, itu kenapa? Oke, itu kalau menurut saya puyuh yang seperti itu ada 4 hal ya penyebabnya kenapa kotoran puyuh menjadi benyek seperti itu. Pertama sekali karena memang umur, faktor umur itu kalau puyuh umurnya di bawah 4 bulan itu memang secara bawaan memang dia kotorannya basah. Karena apa? Karena itu untuk membantu keloakannya dia biar lebih elastis, karena kan dia juga sedang belajar bertelur. Nah karena itu biasanya nanti kalau sampean semua di kandang gitu ya, itu biasanya telur pas waktu habis keluar itu selain anget biasanya ada lembab-lembabnya seperti ada cairan. Nah itu biasanya puyuh muda itu cairannya lumayan banyak. Nah itu yang menjadikan kotoran puyuh kita untuk puyuh yang usianya di bawah 4 bulan biasanya benyek, itu karena faktor umur. Nah apakah ini bisa diakali atau bisa dikurangi kelembabannya? Bisa. Kalau benyeknya yang keluar dari anus atau kloakanya puyuh itu nggak bisa, cuman bisa diakali dengan cara pakai blower, pakai kipas angin di dalam ruangan gitu. Nah itu agar untuk membantu penguapan yang ada di kuhe puyuhnya. Nah itu penyebab pertama. Nah kecuali kalau biasanya puyuhnya itu atau sistem kandangnya khusus, nah itu biasanya jemeknya atau mamelnya basahnya kuhe puyuh itu walaupun umur 4 bulan nggak sebenyek kalau kita buat open house ya, kandang terbuka. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua biasanya karena sanitasinya. Kalau modelnya tempat air atau sanitasi itu pakai pralon, nah itu biasanya juga kuhinya basah. Atau enggak kalau pakai model yang 360 ya, seperti ini, nanti ada gambarnya di sini. Nah itu kan kalau modelnya seperti itu ditekan dikit aja udah keluar airnya, menceratnya cepet kenceng gitu. Enggak, kalau yang stainless itu kan biasa aja. Terus ada lagi kalau model minumnya itu yang model itu pakai setengah kayak batok yang merah, nah ini kayak gini fotonya. Nah seperti itu. Nah, itu juga sama, itu karena puyuhnya mesti nanti kalau modelnya seperti itu kan main-main air, main-main buat gerujukan, buat ya gitulah pokoknya, buat main-main airnya, dan keluarnya banyak kan, jadi kan akhirnya nanti membasahi kuhenya jadi lembab atau basah.
Nah itu untuk penyebab kedua, model sanitasi. Terus untuk yang ketiga itu biasanya karena suhu udara di kandang itu kan harus tetap dijaga ya, tidak boleh terlalu lembab juga tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu lembab itu biasanya nanti angin tidak mau masuk. Kalau angin nggak mau masuk, penyebabnya kohinya tidak ada penguapan. Atau kalau terlalu panas itu biasanya nanti puyuhnya terlalu banyak minum, akhirnya kohenya puyuh itu juga benjret gitu ya, benjret berair. Nah itu untuk yang nomor 3. Jadi ada 3 penyebab utamanya, itu karena usia, karena model sanitasi, terus ketiga tadi karena kelembapan udara yang ada di kandang. Terakhir itu biasanya karena kena koli. Nah, kalau kena koli, kotorannya warna hijau itu biasanya memang cenderung dia kotorannya kohenya itu memang apa ya, ya mencret lah, cenderung gitu kalau tahinya atau kohenya itu berwarna hijau. Nah itu jadi 4 penyebab kenapa kohe puyuh kita basah. Nah untuk yang pertama sekali itu loh yang pengen saya highlight. Biasanya kan orang bingung tuh, kok puyuhnya padahal udaranya udah bagus, udah dikasih kipas, sanitasi juga udah bagus, nipel nggak ada yang bocor, tapi kok tetap mamel. Yaitu karena memang yang puyuh umur sampai 4 bulan atau di bawah 4 bulan, berarti kan 0 hari sampai umur 4 bulan itu memang bawaannya puyuh seperti itu. Jadi tidak usah kaget ya. Oke, jadi itu. Nanti mau membahas apa silahkan setelah ini, silahkan komen-komen, atau mungkin ada ide kapan-kapan saya sebenarnya pengen ngadain kuliah online, undang siapa gitu, tapi nanti mohon masukannya, pengennya membahas apa nanti saya carikan narasumbernya yang kompeten gitu ya. Kalau dulu saya sebenarnya udah beberapa kali ngadain kuliah online, cuman via WhatsApp, dan waktu itu WhatsApp belum ada fasilitas video call kayak sekarang. Kalau dulu kan cuman chat aja, seperti Zoom meeting kan sekarang udah enak. Di WhatsApp juga ada sepertinya sekarang fasilitasnya untuk yang tatap muka itu. Oke, jadi seperti itu ya. Silahkan nanti like, komen apa saja yang perlu dibenahi, apa saja yang ingin dibahas untuk tema-tema selanjutnya. Oke, demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sukses, ternak puyuh Indonesia.